Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin, di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi dengan judul System Dynamic Modeling for Solid Waste Management in Lima Peru oleh saya sendiri, Bambang Santoso, NIM 2402343 Mbak Dinda Sari, NIM 2402343 dan Mas Herifin, NIM 2402343 mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Master of Industrial Engineering. Selanjutnya, untuk latar belakang, silahkan Mbak Dinda. Pengelolaan limbah padat atau solid waste management merupakan masalah utama yang ada di seluruh dunia dan 90% kota besar di dunia, dan hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Proses industri, bisnis, dan perubahan pola standar hidup yang tidak efisien telah meningkatkan peningkatan produksi limbah padat di kota-kota besar maupun kota kecil. Limbah padat merupakan semua limbah organik dan anorganik yang dihasilkan oleh manusia dan juga hewan. Tugas kebersihan tidak jarang mengeluhkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pembuang sampah. Perilaku buruk yang sering dilakukan masyarakat pengguna jalan yaitu membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah botol bekas, minuman, atau plastik-plastik bekas makanan. Hal tersebut nggak jarang dilakukan oleh yang memiliki pendidikan yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk melakukan permodelan sistem dynamics untuk pengelolaan limbah padat yang efektif dan efisien yang ada di Kota Lima Peru. Dan dengan demikian, hal tersebut berkontribusi pada komunitas ilmiah untuk mencapai visi masa depan dalam pengelolaan limbah padat. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana penggunaan permodelan sistem dynamics sebagai alat pendukung keputusan untuk pengelolaan limbah padat dan perencanaan jumlah total limbah yang dihasilkan di Kota Lima Peru. Dengan adanya lebih dari 9.000 ton limbah, tempat pembuangan sampah merupakan solusi yang terbaik untuk pembuangan limbah. Akan tetapi, pemilihan lokasi yang tidak tepat dapat menimbulkan banyak dampak lingkungan, ekonomi, dan ekosistem yang ada. Metode yang digunakan yang pertama adalah causal diagram. Metodologi yang digunakan adalah sistem dinamik untuk menganalisis dan memahami perilaku sistem pelimbahan yang kompleks dalam waktu tertentu. Selain daripada itu, perangkat lunak VAXIM digunakan untuk pemodelan sistem dinamik ini, yakni pembuatan diagram kausal, diagram Forster, dan persamaan matematika adalah untuk pengelolaan limbah. Gambar 2 ini menunjukkan bahwa Solid Waste Management System causal diagram. Ini menunjukkan bahwa dengan meningkatan populasi ada pertumbuhan proporsi sampah yang dihasilkan. Sehingga akibat dari pengumpulan sistematis, proporsi pengumpulan limbah meningkat pula. Yang kedua adalah dengan Forester diagram. Pada bagian ini, diagram kausal yang terlihat pada tabel 1 sudah pernah mengklasifikasikan sumber daya yang muncul dalam keadaan berubah, flow dan akselerasis. Dari diagram kausal tersebut digunakan untuk membuat diagram Forester dengan data-data yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah dengan persamaan matematika. Dengan persamaan matematika, maka penelitian ini dengan menggunakan variabel level, variabel flow, konstan variabel, dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksin software scenario dari peneliti untuk menerapkan dalam vaksin bahwa equilibrium scenario yang berwarna merah ini adalah menunjukkan behavior standar dari pertambahan limbah padat. Sedangkan favorable scenario yang berwarna hijau ini menandakan pengendalian situasi terhadap limbah padat. Dan unfavorable scenario yang berwarna biru adalah menandakan bahwa situasi tidak terkendalikan untuk penanganan limbah padat.
Berdasarkan pada gambar 4 ini, bahwa pada tahun 2022 volume limbah industri akan mencapai 12.770 ton dan tingkat pertumbuhan limbah yang dihasilkan cenderung rendah di dalam unfavorable scenario sebesar 27,03 ton di tahun 2023. Gambar 5 ini menunjukkan bahwa daur ulang limbah pada setiap skenario ini dapat dilihat pada timbunan limbah adalah mempunyai dampak langsung terhadap limbah yang didaur ulang. Di unfavorable scenario, karena pertumbuhan limbah daur ulang mencapai 6.429,54 ton di tahun 2030, yang berwarna biru ini, sedangkan favorable scenario perilaku mempunyai tren yang bertahan dan stabil terhadap kesetimbangan skenario, tingkat daur ulang limbah padat akan mencapai 2.668 ton pada tahun 2030, yaitu yang berwarna hijau. Sedangkan berdasarkan pada gambar 6 ini menunjukkan bahwa perilaku variabel pada tingkat limbah di TPA Kota Lima Peru pada unfavorable scenario, pen sampah di TPA meningkat secara signifikan, yaitu mencapai 55.078 ton di tahun 2030. Pada favorable scenario, jumlah limbah di 21.033 ton di tahun 2030. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hervin. Silahkan Mas Hervin. Baik, terima kasih untuk rekan saya Adinda dan juga Pak Bambang. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu mengenai replikasi model dari jurnal tersebut. Replikasi yang kami lakukan adalah kami menambahkan jumlah populasi dan kota yang kami tambahkan populasinya adalah untuk DKI Jakarta. Di mana populasi ini kami dapatkan dari data BPS, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2022, di mana tingkat populasi mencapai 10.679.951 jiwa. Kemudian untuk data lainnya seperti kapasitas truk, harga rata-rata anggaran, tingkat realisasi, tingkat pertumbuhan, laju timbulan sampah, tingkat daur ulang, tingkat sampah daur ulang dari dam masih menggunakan data yang tersaji pada jurnal tersebut. Untuk modelnya sendiri ada beberapa variabel, yaitu variabel flat, variabel flow, dan variabel tambahan atau konstanta. Variabel flat terdiri dari populasi, kemudian jumlah sampah di jalanan, sampah di TPA terkendali. Kemudian untuk variabel flow terdiri dari kelahiran, kematian, sampah yang masuk, limbah daur ulang, sampah tidak dikumpulkan, pengumpulan. Kemudian variabel tambahan atau konstanta terdiri dari pengumpulan, kontaminasi, jumlah sampah yang dihasilkan, jumlah sampah yang terkumpul, sumber pendapatan, kemudian daur ulang dengan rumus yang tertera pada tabel 1R. Nah, ini adalah replikasi flow diagram dari model tersebut menggunakan software fencing. Ini adalah pertumbuhan penduduk DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Grafiknya terjadi peningkatan. Kemudian yang berikutnya adalah limbah di TPA terkendali, di mana grafik dari model ini menunjukkan bahwa jumlah sampah limbah di tempat penampungan akhir jumlahnya akan terkendali. Kemudian perilaku buruk yang disering dilakukan masyarakat pengguna jalan seperti membuang sampah, botol bekas, tempat minuman, dan plastik pembungkus makanan di sembarang tempat juga itu menunjukkan grafik yang terkendali dengan model yang direplikasi ini. Kemudian ini adalah emisi gas buang kendaraan bermotor yang menjadi kontributor utama polutan pencemar udara sebesar 67%. Yang ditampilkan dengan grafik yang tertera di slide seperti ini. Ya, untuk kesimpulan dari penelitian ini, sistem dinamik modeling yang di yang dimodelkan tentunya
dapat membantu untuk memperoleh holistic view dan mensupport proposal untuk good solid waste management dari otoritas kota-kota seperti 5 maupun juga di DKI Jakarta. Pemodelan dari tahun 2020 hingga tahun 2030 untuk di 5 Peru, sedangkan di DKI hanya bisa diperoleh data hingga tahun 2022 yang menunjukkan bahwa polusi lingkungan dengan perlahan menurun dan akan memberikan keuntungan yakni awareness dari masyarakat untuk pemilahan dan pengolahan limbah. Pemodelan dibantu dengan program software Pensim untuk menciptakan simulasi modeling. Dan sarannya tentunya melihat dampak penurunan polusi lingkungan dari pemodelan yang dihasilkan, adanya urgensi untuk dapat segera mempromosikan program-program yang mendukung peningkatan awareness dan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan masalah timbulan sampah atau limbah padat. Demikian akhir dari presentasi slide ini. Dan ini adalah referensi yang kami tampilkan untuk sebagai sumber dari pemodelan ini.